Dalam peristiwa Natal, kenapa sih ada orang Majus? Apakah ini bicara tentang harapan dan kenyataan yang berbeda? Mari kita belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Robi Chandra, untuk menolong kita semua melihat ini jauh lebih dalam. Saudara Shalom dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah makin mendekati saat Natal, karena itu kita pilih topik orang Majus. Ya. Nah, orang Majus ini siapa gitu ya? Pertama itu, yang pasti adalah pada zaman dulu sebelum ada agama Kristen, orang Yahudi punya agama sendiri. Tapi ada satu agama yang sangat besar, sangat lama, sangat terstruktur rapi dan punya ulama-ulamanya, ahli-ahlinya, itu yang namanya Zoroaster, itu di Persia. Nah, orang Majus itu bagian dari mereka dan orang yang sangat terhormat, gitu ya. Orang-orang yang sangat terhormat, mereka dianggap sebagai ahli pengamat bintang-bintang di langit. Kalau sekarang sebutnya astrologer gitu ya, orang astrolog. Mereka kuat dalam astrologi dan mereka yakin apa yang terjadi di bumi, terutama hal yang luar biasa, akan ditampilkan juga di langit. Ada hubungan antara apa yang ada di dunia besar dengan kenyataan ini. Dan mereka ini begitu percaya, dan pada satu hari rupanya mereka melihat sesuatu dan mereka menyimpulkan dari kepercayaan mereka, entah gimana Tuhan izinkan mereka simpulkan bahwa akan ada raja yang hadir. Ya. Raja orang Yahudi yang luar biasa. Nah, buat saya adalah sangat menarik. Kalau cuma ceritanya adalah Matius pasal 2, raja orang Yahudi yang mereka cari, Yahudi itu kan negerinya orang Yahudi, orang-orang Israel itu kecil sekali dibanding sama orang-orang Persia ya. Ya ini memang dari mana orang Majus berada ini memang jadi banyak 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 diskusi itu sampai berabad-abad, sampai abad 15. Ada yang mengatakan mereka itu dari dekat India, dekat Kashmir, bahkan ada yang mengatakan dekat Mongolia. Apapun terjadi, mereka ini orang terhormat, ahli-ahli yang disebut orang yang penuh hikmat ini, pada saat ini mendapatkan ada seorang raja hadir, disebut orang raja Yahudi. Tapi nggak mungkin kalau cuma raja Yahudi dia datang, nggak sepenting itu gitu ya. Berarti yang mereka lihat ini bukan raja biasa, raja yang istimewa sampai di bintang pun kelihatan kehadiran. Ini cerita tuh mulai dari sana. Lalu mereka mengadakan tentunya perjalanan yang panjang untuk ke sana. Dalam Matius pasal 2 dikatakan mereka datang, ya katanya pendek, mereka datang orang Majus dari timur ya. Jadi nggak tahu timurnya itu Persia atau lebih jauh lagi ke India atau sampai ke Mongolia. Tapi yang menarik ada perjalanan ini begitu panjang demi keyakinan mereka, demi idealisme pengen menyambut raja, demi satu yang luhur begitu, yang pasti mereka tidak akan dapat duit kan melakukan itu, tidak akan mendapat kuasa, tapi mereka mendapatkan panggilan mereka, panggilan batin menyambut raja itu akan dipenuhi. Tapi biaya yang dikeluarkan, perjalanan itu, katakan sedekat-dekatnya 3.000 kilometer, zaman dulu jalan dengan kuda atau unta 3.000 kilometer melalui padang pasir, melalui kota tidak dikenal, mungkin ada bahaya, itu tidak murah. Berarti ini perjalanan yang panjang yang mereka berani ambil demi harapan mereka menyambut sang raja istimewa itu. Setelah ini ada harapan yang sangat baik, hal yang luhur, mereka berani bayar harga melakukan perjalanan yang jauh. Ya. Tapi menarik sekali, ketika tiba di Yerusalem, harapan mereka apa? Tentu situ ada penguasa tahu dong raja yang baru itu di mana, bahkan menyambut sama-sama. Kedua, mereka tahu juga bahwa tentunya harapan mereka raja pasti lahirnya di ibu kota. Tiga, raja lahir di istana. Tetapi ketika tiba sana, kenyataannya nggak begitu. Pertama, yang berkuasa tidak tahu, harus manggil ahli-ahli kitab dan lain-lain. Kedua, orang banyak dicatat situ pada gelisah gitu ya, terkejut, beserta seluruh Yerusalem terkejut. Kayaknya orang gelisah. Rupanya nggak siap untuk hal-hal yang baru begitu. Dan terakhir adalah yang paling menarik, akhirnya yang mengejutkan lagi, harapan mereka melihat raja di sana malah ditunjuk ke Bethlehem, tempat yang kecil, yang ya artinya tidak, bukan ibu kota, bukan kota penting gitu ya, tempat begitu saja. Maka berangkat juga mereka. Jadi bayangkan ya, sudah jalan capek-capek, ini tiba, ini saatnya perjalanan berakhir, ternyata tidak tercapai apa yang diinginkan. Dan ketika tiba di sana, apa yang diharapkan semua tidak tercapai. Tapi mereka masih jalan terus. Sampai ke Bethlehem, mungkin mereka mengharapkan juga ada istana di sana. Ternyata cuma rumah biasa dicatat di situ.
Bukan di kandang ya, dicatat sini mereka masuk lihat ke dalam sebuah rumah itu ya. Ini menarik. Mereka berangkat situ dikatakan mereka tiba di tanah Yudea itu, mereka lalu dia berangkat dan kemudian setelah tiba itu mereka berangkat terus, tibanya lihat apa? Lihat bintang itu masuk ke dalam rumah ayat 11. Jadi bukan sebut di kandang. Jadi ini cerita sesudah Tuhan Yesus dilahirkan tentunya. Itulah sampai sekarang di gereja-gereja Armenia, di gereja-gereja Eropa Timur, gereja Ortodok, yang dirayakan itu ramenya tanggal 5 Januari atau 6, itu saat hari raya Tiga Raja itu. Kedatangan 3 orang ini ya. Nah, ini sangat menarik. Nah, ketika tiba di sana perlu kita catat adalah mereka datang walaupun cuma rumah biasa. Dan ketika sana kata Maryam, yang menarik mereka menyembah, ada kata mereka menyembah saudaraku sana ya. Walaupun tidak diharapkan oleh mereka raja itu kok sederhana gitu, tetap mereka menyembah. Mereka pegang idealisme, harapan, dan apa yang mereka impikan itu. Mereka sembah dan menunjukkan betapa merendahkan hati dan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Ada yang mengatakan ini adalah simbol. Emas adalah lambang kekayaan, kemuliaan. Ini memang hadiah untuk raja. Kemenyan itu adalah hanya dipakai untuk dupa itu, untuk menyembah raja atau dewa zaman dulu. Ini menunjukkan mereka punya gambaran dan tanda ini. Mereka tahu yang dihadapi bukan raja biasa, tapi Allah sendiri. Yang ketiga, mur. Mur itu adalah dipakai minyaknya kalau orang mati supaya jangan bau, dibalurin badannya, ditutupin dengan minyak itu. Sehingga mereka supaya menggambarkan ini raja yang akan menderita. Hadir Allah yang datang akan mati. Jadi ini menggambarkan kehadiran mereka adalah penting sekali. Menunjukkan bahwa orang kelahiran Kristus itu bahkan diketahui oleh orang lain yang kepercayaannya beda sama sekali. Orang yang begitu hebat dari tanah yang jauh tahu, tapi yang dekat kadang-kadang nggak perhatikan. Ini buat kita menarik sekali. Tapi setelah mereka datang ke sana, masih harapan sekarang sudah selesai tugas mereka, mereka gembira, mereka bisa kembali pulang ke negerinya, atau kembali dulu ke Herodes mengatakan di mana sih bayi, karena Herodes minta, si penguasa minta kasih tahu saya di mana sih. Tapi sangat menarik, di dalam impian mereka mendapatkan berita, jangan kembali ke Herodes, cari jalan lain pulang. Di luar harapan mereka. Dan saudara, orang Majus ini menurut cerita-cerita orang Kristen di abad ke 6, 7, 10, abad 12, terus dibicarakan siapa sih mereka ini. Ada yang menyebutnya mereka raja, ya. Tapi yang paling menarik adalah mereka ini kemudian ketika kembali dalam banyak cerita gereja-gereja yang masih disimpan, yang tidak dicatat di mana, dikatakan bahwa mereka ini menemukan Kristus dan titik ketemu Kristus itu mengubah hidup mereka. Itu menjadi titik balik, sehingga ketika kembali ke negerinya, kembali kemana mereka berasal, pada akhirnya mereka mati karena mempertahankan keyakinan baru ini, bahwa itu ada raja itu, Allah sendiri. Dan mereka mati dibunuh, ketiga orang itu, dan bekas-bekas badannya katanya tersimpan. Di abad ke-12-13 ada seorang putri raja membawa satu peti besar dari emas dan memberikan pada sebuah biara. Disinilah tulang-tulang dari orang Majus itu. Sampai sekarang disimpan ke berbagai tempat ya. Ada yang katakan di Prancis ada, dibagi, disimpan dan dihargai itu, bahwa mengingat mereka. Bahwa ketika mereka jumpa Kristus, bukan hanya menyambut, tapi menjadi titik balik dari kehidupan mereka. Cerita ini cukup menyebar di mana-mana. Jadi sekali lagi apa yang bisa kita pelajari di sini? Saudara, sekali lagi dalam hidup, orang punya harapan macam-macam. Tapi kalau kita punya harapan yang indah, ingin menyembah Tuhan menjadi penyembah sejati, seringkali perjalanannya nggak gampang. Kalau kita mau menyembah Tuhan menjadi penyembah sejati, banyak harapan yang kita inginkan mungkin tidak tercapai. Dan itu pada saat harapan tidak tercapai, karena beda dengan kenyataan, pilihan kita dua, kecewa, patah semangat, ya sudah, hidup seperti orang lain. Atau seperti orang Majus, jalan terus, maju terus. Pokoknya saya masih menuju ke tempat di mana sang bayi dilahirkan, raja hadir. Itulah penyembah sejati. Dan ketika melihat raja itu tidak menurut apa yang mereka inginkan, harapan pikiran mereka atau otak mereka menggambar raja mesti terima. Buat saya ini menarik, saudara. Dalam hidup bagi orang Kristen, kadang-kadang kita mengharapkan kita dekat Allah, kita anak Allah, kita mau sembah Dia, kita mau hidup saleh, hidup baik. Kenapa tetap begitu pun Tuhan masih kasih kesusahan? Yang satu dikasih sakit, nggak berhenti-berhenti.
Ya, saya teringat seorang hamba Tuhan yang tiap hari badannya sakit dan nyeri. Kemarin saya mendoakan, itu sakit-sakit saya sih belum ada artinya dibandingin dia begitu. Saya juga ingat seorang calon Tuhan harus berada di rumah sakit dalam keadaan terbatas, biaya sederhana, dan dia penyakit yang dihadapi itu bermacam-macam. Kenapa orang-orang begitu baik gitu, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi, perjalanan ketika kita mau jadi penyembah sejati, banyak harapan-harapan tidak cocok dengan realitas, dan itu merupakan alat Tuhan untuk menolong kita lebih mengenali berapa murninya kita mau menyembah Dia. Berapa murninya kita sungguh-sungguh ingin menunjukkan kita begitu menghormati, mendahulukan Dia di atas apa yang kita harapkan. Itu satu, saudara ya. Yang kedua, hidup memang kita punya harapan dan banyak harapan yang mungkin pupus ya. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang itu ya. Pandemi seperti ini. Tetapi harapan bisa pupus. Kenyataan bisa tidak menurut kita mau, tapi iman percaya kita tidak perlu ikut pupus begitu. Ya, harapan itu harapan pribadi dan bisa pupus. Tapi kalau harapan tidak tercapai kan bukan hati itu jelek. Mungkin Tuhan sedang siapkan hal yang lebih indah. Ya, kalau misalnya Anda punya pacar atau seorang itu, Anda rindukan sama dia habis-habisan. Ternyata nggak jadi. Udah dekat menikah dia diambil orang lain atau memutuskan lain atau kalian memutuskan ini nggak bisa diteruskan. Tapi sakit. Tapi mungkin jangka panjang ternyata Tuhan menghalangi itu karena Tuhan siapkan berkat lain lebih besar buat kita. Nah, saudara-saudaraku, ini buat kita adalah catatan penting. Juga Natal ini mungkin masih banyak harapan kita adalah mobil baru, handphone baru, baju baru bersama keluarga, tapi nggak bisa. Tapi saya katakan, Natal itu bukan pesta hura-hura. Natal ini seperti orang maju juga pesta perjalanan kita. Lebih mengenal, mendalami siapa diri kita di dalam menghadapi Tuhan yang kita mau sambut dan kita sembah. Berapa jauh harga yang kita mau bayar. Berapa banyak kita mau betul-betul meletakkan diri di tangan Dia sepenuhnya. Sehingga ketika harapan tidak terpenuhi pun kita katakan tetap bagiku selama aku boleh menyembah Tuhan. Selama aku boleh memandang wajahnya. Itu lebih indah dari segala pun. Itu melebihi semua harapan saya. Saudaraku, saya harap ini bisa membekali Anda menghadapi Natal. Banyak yang Anda tidak dapat, banyak yang Anda mungkin sedih, banyak yang Anda rasakan kok begini, tapi ini adalah tes. Mau jadi penyembah asal jadi atau menjadi penyembah sejati. Tuhan berkati Anda. Wow, terima kasih banyak Pendeta Robi Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Mengapa harus ada orang Majus? Harapan dan kenyataan yang berbeda. Dan kita bersyukur apa yang sudah disampaikan oleh hambanya dan sungguh memberikan kita semua pemahaman yang sangat baik. Di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk, berharap Pendeta Robi bisa menjawab dengan cepat, singkat, dan padat karena ada begitu banyak pertanyaan. Ada yang bertanya seperti ini, Pak. Kita langsung saja, Pak. Ketika dikatakan harapan yang berbeda, itu tandanya bahwa artinya apakah orang Majus itu mengalami kekecewaan, Pak, ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus? Artinya ada pandangan bahwa, wah, nggak seperti ekspektasi yang mereka pikirkan dari awal, yaitu seorang raja yang besar, lahir di istana, dan sebagainya. Lalu kekecewaan seperti apa dan bagaimana mereka bisa mengatasi kekecewaan, di mana ketika Pendeta Robi tadi menjawab bahwa sebenarnya mereka ada titik balik dalam hidup mereka. Ini yang karena kadang-kadang kita mengalami hal demikian, Pak. Nggak sesuai dengan ekspektasi, tetapi kita mengalami titik balik. Nah, kalau orang Majus ini seperti apa, Pak, gambarannya? Baik, Pak. Paparan tentang itu tidak ada di Alkitab gitu ya. Tapi yang bisa kita lihat adalah apa yang disimpan dari mulut ke mulut di antara warga gereja di abad-abad pertama tentang mereka. Juga ada surat-surat yang dianggap waktu itu kudus dan ada bagian buku-buku yang dianggap sempat waktu itu dianggap buku-buku oleh para rasul yang memuat hal-hal seperti itu. Nah, digambarkan tentunya mereka datang dengan satu harapan ketemu raja. Kalau raja itu kan mestinya mulia, berada di istana, tampilnya juga wah dan lain-lain begitu. Ternyata kok begini aja gitu ya. Nah, pada saat seperti itu kan biasanya manusia secara logika kita lihat
meragukan ini salah apa enggak gitu. Atau kami salah tangkap apa enggak. Tetapi memang benar-benar disebutkan mereka adalah the wise men, orang-orang yang hikmatnya besar, berilmu banyak, dan mereka tidak melihat tampilan apa yang ada. Pilihan mereka kan melihat tampilan, ini bukan raja, ini salah, orang biasa. Pilihan kedua adalah mengatakan, ya mungkin. Kalau raja luar biasa bisa hadir sesuai tidak di dalam pemikiran kerangka pemikiran kita. Nah ini seperti ini ya. Saya pernah melihat seorang teman saya ganteng, tinggi, pinter, dan jago bicara. Dan satu hari ketika kami satu persatu punya pacar, kita pasti lihat ini, kalau dia punya gadis pasti cantik, ini berdua ini akan menjadi pasangan yang waduh teladan gitu ya. Itu harapan. Karena dia adalah semacam rujukan kita. Ternyata ketika dia memilih pasangan wanita, kita sampai bingung. Tampilannya wanita itu biasa-biasa, pendidikannya ya biasa, kekayaannya biasa, ada kekurangan yang cukup serius di fisiknya. Tapi setelah sekian puluh tahun pernikahan, saya angkat topi bagaimana keluarga mereka. Ya di tengah apa yang susah dan senang, tetap mereka melayani Tuhan. Dan di situ kelebihannya. Jadi sekali lagi, kadang-kadang harapan manusia itu memang boleh kita punya harapan. Cuma jangan dimutlakan begitu loh. Nah, bagaimana orang Majus melakukan itu? Saya kira salah satu yang paling masuk akal dan apa dengan cerita, mereka tidak memutlakan harapan mereka yang sudah mereka keluarkan uang banyak untuk mendapatkannya. Mengeluarkan tenaga banyak, waktu banyak, bayangin jalan ribuan kilometer hanya untuk menyembah sang raja, tapi rajanya kok begitu sederhananya gitu. Itulah di dalam Natal di Eropa seringkali di tiap rumah di halaman dipasang palungan apa namanya boneka dan patung-patung segede manusia mengingatkan bahwa harapan kita tentang Tuhan seringkali tidak sama dengan apa yang Tuhan siapkan buat kita. Tapi yang dia siapkan lebih baik. Itu barangkali gambar saya tentang para Majus. Jadi pasti mereka punya harapan ya. Pasti kaget bahwa harapannya kok nggak cocok dengan kenyataannya. Tapi mereka memilih tetap menyembah, bahkan memberikan emas, kemenyan, dan mur. Itu bukti bahwa mereka tidak mau dikalahkan dengan apa yang mereka lihat sebagai kenyataan. Tetap mereka pegang bahwa mereka datang untuk menyembah. Terima kasih. Oh, menarik sekali, Pak. Ya. Kita kembali ke pertanyaan, Pak. Ketika dikatakan mengapa harus ada orang Majus, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya orang Majus ini mewakili siapa ya, Pak? Kalau dikatakan, misalnya kan kalau gembala kita tahu bahwa orang yang sederhana dan sebagainya, tetapi gambaran seorang Majus itu sebenarnya mewakili siapa? Itu, Pak. Ada yang bertanya demikian, Pak. Kalau Anda pergi ke gereja-gereja Ortodok, ke gereja di Armenia, gereja di Syria, gereja di berbagai tempat, pandangan tentang orang Majus mewakili siapa ini berbeda-beda. Kenapa? Disebutkan ada 3 nama di sana. Yang satunya kulitnya hitam. Selalu digambarkan begitu di gambar-gambar. Mereka katakan ini menggambarkan orang India. Yang satu menggambarkan katanya orang Eropa. Yang satu menggambarkan orang Asia. Ada yang menggambarkan juga mereka ini adalah menggambarkan agama besar sebelum Kristen gitu ya. Agama yang lain. Nah, tapi poinnya adalah sebenarnya sama. Orang Majus ini menggambarkan sesuatu yang sudah sudah established ya, sesuatu yang sudah mapan ya, menggambarkan dunia yang sudah maju, peradaban yang sudah mapan. Mereka mewakili peradaban yang sudah maju, yang mapan, agama yang sudah mapan, tapi tetap mereka menyembah Kristus. Jadi ada yang mengatakan orang Majus yang satu tuh namanya ada Belsasar, Melkior namanya tuh macam-macam dan diterjemahkan. Yang satu tuh katanya dari India, satu dari Ethiopia. Gambaran pertama tentang orang Majus ini menggambarkan tentang wakil daripada orang-orang bijak di dunia, wakil dari orang-orang yang mapan di dunia, kekuatan peradaban di dunia. Semua menyembah Tuhan Yesus dan mengenali Dia Allah yang hadir di dunia. Begitu, terima kasih Pak. Ini satu gambaran yang membuat kita sedikit memiliki pemahaman yang baru, Pak. Ada lagi yang bertanya demikian, Pak. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Pak, kalau
apa yang dibawa orang Majus yaitu kemenyan, emas, dan mur. Sebenarnya Ya, maknanya apa, Pak? Kemudian ada juga yang bertanya, justru kenapa nggak ada berlian seperti itu, Pak? Atau hal-hal yang oke. memang lebih mewah, Pak? Apakah karena waktu Ya, itu persembahan itu yang lebih lebih bernilai dibanding yang lain? Dan yang kedua, seperti pertanyaan di awal tadi, makna dari persembahan orang Majus itu sebenarnya apa, Pak? ya, sekali lagi ada banyak tafsiran, tapi yang paling populer mengatakan begini. Emas itu adalah sesuatu yang berharga yang kita berikan pada seorang raja yang mulia. Ya, kemenyan itu diberikan untuk dewa atau Allah, untuk sebagai persembahan kan. Itu kalau orang dulu korban bakaran pakai kemenyan. Mur itu adalah untuk orang mati, ya, untuk orang yang mau meninggal. Kalau zaman sekarang kan di apa namanya, di darahnya diambil diganti dengan supaya tidak busuk, tidak cepat bau, mereka orang dulu begitu meninggal badannya langsung diusap dengan minyak mur itu dan lain-lain. Bukan belakangan hari mungkin seperti yang ditaruh di alabaster oleh Maria gitu. Jadi 3 gambar itu adalah menggambarkan, pertama mereka tahu ini adalah raja manusia yang raja. Kedua, mereka tahu bahwa ini melambangkan mereka menyembah Allah. Ya. Yang ketiga, mereka menggambarkan Allah yang datang dan bersedia menderita demi menebus manusia. Itu menggambarkan itu. Itu tafsiran yang secara umum diterima di semua gereja di abad-abad pertama. Ya. Wow, menarik sekali Pak penjelasan dari Pendeta Robi. Ini rasanya kita mendapatkan pemahaman yang jarang kita dapatkan sebenarnya Pak tentang apa yang ditanyakan dan juga apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Robi. Kita langsung aja ke pertanyaan, ini masih banyak Pak pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini Pak. Sebenarnya apa sih yang membuat orang Majus itu yakin bahwa akan lahir seorang raja? Kalau mereka hanya melihat sekedar bintang, apakah memang hanya itu Pak? Atau ada bukti-bukti yang lain yang mereka saksikan Pak? Karena kan kalau berbicara tentang bintang, orang di Israel pun pasti semua melihat bintang Pak waktu itu Pak. Dan Terima kasih. bintang gambarannya Pak. Maksudnya seterang apa ya kalau kita gambar bintang itu Pak? Saya jelaskan dulu. Jadi orang Majus bukan hanya melihat bintang dalam arti itu, mereka adalah ahli perbintangan. Jadi mereka tuh sudah pengamat bintang ratusan tahun dan membuat ilmu dari sana. Kalau bintang ini mendekati bintang ini, dampaknya apa? Dan itu mereka punya ilmu. Karena sekarang juga ada namanya astrologi gitu ya. Dan ini nanti, ya kayak orang sekarang kalau nanti bintang ini Venus mendekati Merkuri akan banyak perang di dunia. Model-model kayak begitulah. Bahwa ilmu itu zaman sekarang ditertawakan orang, tidak dianggap ilmiah. Pada zaman dulu itu dianggap ilmu, bukan ilmu main-main ya. Dan mungkin kebenaran berapa kita ya zaman sekarang kita tidak lihat. Sama seperti gitu ya. Kalau di RRC orang punya tusuk jarum yin yang, mula-mula orang anggap itu kan ilmu apa gitu. Kalau kedokteran modern cuma taunya kita sakit ini kalau nggak otot kita, organ tubuh kita, zat kimia. Tapi jarang dokter modern dari barat mempelajari tentang gerakan listrik di badan kita. Itu didalami di RRT. Nah, orang-orang di Persia dulu ini, orang-orang mereka punya ilmu perbintangan. Dia baca. Jadi ini bukan orang lihat bintang terang, tapi mereka mendalami bintang tuh udah ratusan tahun. Dan ini adalah gejala yang tidak biasa. Jadi yang membuat mereka berangkat karena gejala yang mereka lihat tuh gejala yang nggak pernah ada sebelumnya gitu loh. Sekarang gini dah, kalau Anda lihat bintang, ada bentuk bintang salib, ada bintang biduk ya. Kalau bintang biduk mungkin bisa dilihat ini. Kalau ditarik, oh ini utara sini, ini selatan begini. Bayangkan satu hari Anda lihat bintang salib itu kan ada 4 titik. Waktu di pramuka saya belajar itu, kalau ditarik ke selatan ini. Sekarang bayangkan satu hari Anda lihat, tapi titiknya bukan 4, tapi di tengah-tengah ada titik yang besar yang baru. Tentu kan hal yang luar biasa. Ratusan tahun nggak ada, ribuan tahun. Ini ada satu yang luar biasa. Dan mereka menafsirkan ini adalah pesan bahwa ada yang luar biasa muncul di dalam alam semesta. Ada raja baru yang datang. Itulah mereka cari. Mereka sangat menyenangkan. Mereka sangat senang mereka menemukan satu yang orang tidak lihat. Saingan mereka juga banyak, jagoan-jagoan ilmuwan itu. Mereka yang menemukan. Mereka ingin lihat untuk menyembah itu. Jadi itu kenapa mereka tahu? Karena mereka punya ilmu ke situ. Dan Tuhan pakai ilmu mereka itu menyampaikan kehadirannya. Ini menarik sekali.
buat kita ini sangat menarik sekali ya. Ini sangat menarik. Jadi buat saya juga kadang-kadang berpikir, akhir-akhir ini saya coba mendalami budaya tulisan-tulisan kuno Jawa ya, yang dari yang masih Hono Coroko dan lain-lain, itu kebatinan. Ternyata di sana ada banyak, kalau yang saya baca, banyak isyarat-isyarat bahwa mereka akan siap, lebih siap dari banyak orang untuk menerima kehadiran Kristus. Karena mereka sudah menyadari banyak hal yang tidak kita lihat. Begitu Bung Tony. Dan ini menggambarkan bahwa walaupun agama-agama lain itu tidak tahu banyak, tapi Allah Bapa bisa menggunakan mereka, mengingatkan mereka, memberi tanda pada mereka bahwa putranya ia sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan justru yang paling buat saya menarik adalah orang Yahudi yang paling menunggu Mesias, yang paling mengerti, kok paling menolak dia ya. Bahkan orang di luar kelompok Yahudi, di luar bangsa pilihan tuh yang menyambut. Kesimpulan adalah kalau berkat anugerah yang luar biasa dari Tuhan oleh anak-anaknya tidak diambil, tidak diraih, Tuhan tidak ragu untuk memberikan pada orang yang lain yang luar. Ini buat kita catatan ya sebagai orang Kristen. Kadang-kadang ada banyak berkat Tuhan yang kita tidak mau lihat, tidak siap terima, dan bisa malah orang lain yang menerima. Selama masa pandemi ini, saya banyak dengar kesaksian dari teman-teman yang bukan Kristen, menyampaikan sesuatu tentang Kristus. Saya sampai terharu, kok bisa ya. Mereka katakan, saya tidak tinggalkan agama saya. Agama saya tetap ini. Tapi saya percaya pada Tuhan Yesus. Saya sampai kemarin malam, sampai jam 3 saya nggak dengar, karena istri saya mendengarkan satu rekaman tentang hal itu. Saya katakan, tolong diberikan pada saya, itu indah sekali. Dan bagaimana orang itu yang begitu mendapat sentuhan Tuhan, bisa menerima, dan dia pegang itu walaupun konsekuensinya berat buat dia. Seperti para Majus itu kembali ke negerinya pasti ditertawakan orang atau dianggap aneh. Tetapi di dalam sejarah gereja, banyak sekali gereja menyatakan akhirnya mereka jadi martir demi keyakinan baru itu. Mereka siap mati. Dan mereka berarti pertemuan dengan Tuhan Yesus itu membuat titik balik mereka. Ini buat saya penting. Setiap Natal mestinya kita bertanya, Tuhan, terima kasih untuk Natal ini. Apa yang harus terjadi pada diri saya setelah Natal ini? Setiap Natal mesti membawa pembaharuan pada diri kita, bukan? Terima kasih. Oh, ini kita itu masih banyak pertanyaan. Saya berharap Pendeta Robi masih punya banyak waktu buat kita. Ada yang bertanya demikian, Pak. Berarti dikatakan bahwa sebenarnya orang Majus ini adalah penginjil pertama, Pak. Bolehkah dikatakan demikian? Saya pikir kepala gembala ya. Sebab ini ada teori juga. Orang Majus itu datang kepada ke tempat Maryam dan Yusuf dan Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan 1 minggu setelah itu. Ada yang mengatakan 2 minggu. Tapi ada yang mengatakan juga 2 masa musim dingin. Itu bermacam pendapat. Tapi yang pasti kalau gembala kan ketika Maria dan Yusuf masih di kandang domba. Berarti bayi itu baru keluar begitu kan ya. Bayi itu baru keluar. Dan gembala itu dikatakan di cerita itu. Maka kembalilah mereka sambil memuji-muji Allah dan menceritakan hal itu. Buktinya si gembala ya, yang jadi penginjil pertama. Tapi kalau bicara penginjil ke seluruh dunia, boleh dibilang begitu, keluar lingkungan mereka. Betul, mereka yang menyampaikan itu. Mereka tidak akan diam tentunya, kan investasi begitu besar. Kalau sekarang bikin kongres ilmiah itu, membuktikan tentang hal ini. Oh, ini menarik, jadi luar Pak. Biasa. Kita lanjut, Pak. Ada pertanyaan berikutnya, dia menyampaikan seperti ini, Pak. Apakah tanda itu artinya Tuhan itu ketika memberikan tanda itu sesuai dengan pilihan Tuhan? Artinya kan kita melihat di Alkitab orang Majus diberikan kesempatan melihat tanda. Sementara kan ada yang sampai sekarang pun walaupun itu sudah melihat tapi belum percaya. Bagaimana Pak menjelaskan hal ini? Betul. Saudara, memang ada orang yang katakan jangan hanya mencari tanda-tanda saja. Itu mungkin ada benarnya. Tapi ketika kita menghadapi hal-hal yang besar, hal-hal yang bisa satu cabang jalan yang nggak bisa kembali, mencari tanda tidak salah ya sebagai orang percaya. Kalau mencari tanda adalah menunjukkan bahwa otak kita nggak sanggup untuk memikirkan dan merinci semua dan mensistematisir, memilih-milih. Kita butuh kejutan dari Tuhan. Saya pernah mengalami begitu.
Waktu itu saya 8 tahun tinggal di Amerika, saya sudah punya pekerjaan, ada gereja yang saya layani, dengan sebuah universitas juga boleh ngajar, double income apa yang nggak kurang gitu, senang dan lain. Tapi satu hari hati saya tetap bertanya, ini apa memang saya datang ke Amerika kan mau belajar supaya pulang bisa pelayanan yang baik. Tapi ternyata komunikasi dengan negeri dan gereja asal saya kok nggak begitu lancar gitu ya setelah saya lama di sana. Ketika saya ada kesusahan juga nggak dibantu, tapi ketika mereka punya kesusahan saya nggak ngerti, ya sama-sama kita nggak belajar banyak. Tetapi ketika sudah dapat tempat, orang terima kita baik, ada pekerjaan, ada pelayanan yang memang penting di sana yang orang lain mungkin nggak bisa isi, kita bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Nah, saya minta tanda, karena pertimbangannya banyak. Semua bisa kasih jawaban macam-macam pilihannya. Semua pilihan sangat baik. Akhirnya saya minta tanda. Ya, tandanya gimana? Tandanya sederhana. Pada waktu itu, kayak sekarang itu di bulan Desember awal, kok belum ada salju belum turun-turun. Maka saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan ingin saya pulang ke Indonesia, turunkan salju besok. Besoknya saljunya turun, saudaraku. saya sampai nganga. Tapi saya masih kurang yakin Allah ini barangkali quote unquote kebetulan ya. Maka saya minta lagi, Tuhan kalau Tuhan ingin saya terus berada di Amerika dan bekerja di sana, Tuhan berikan kepada saya kepastian bahwa ada tanda lagi. Nah setelah itu salju udah jalan sebulan, saya bilang besok saljunya berhenti Tuhan. Kalau Tuhan ingin saya terus di Amerika, benar berhenti. Saya mengalami 2 tanda bareng. Yang satu bilang pulang, yang satu bilang tetap di situ. Saya bingung, saya cari mentor saya dan dia katakan satu. Artinya satu, kamu mau pulang, kamu sini, Tuhan tetap berkati. Tapi yang penting yang menjadi kamu penyembah sejati yang mana? Yang paling kamu suka tentunya di Amerika toh, atau apa yang paling pikir Tuhan berikan. Dan jangan berarti kalau kau pulang hidupmu dianggap pasti enak dan berhasil, belum tentu. Nah, itu buat saya yang terakhir itu tanda yang besar karena kata-kata itu melihat berapa jauh kemurnian hati kita mau melayani Tuhan. Ya, sehingga malam itu saya katakan, kalau gitu saya siap pulang. Walaupun 8 tahun sudah nggak pernah lihat negeri sendiri. Dan ketika ngambil keputusan itu ayah saya menelepon. Saya ikut berperang melawan penjajah untuk negeri ini. Kau tinggal di luar. Enggak, Pak, saya pulang sekarang. Oh, Bapak gembira sekali. Saudaraku, minta tanda itu Tuhan bisa berikan, tapi seringkali kita nggak lihat. Karena kenapa? Kalau kita minta tanda, seringkali bukan minta tanda. Bukan minta dikejutkan. Kita ingin supaya harapan kita, keinginan kita ditandatangani oleh Tuhan. Ya, seorang pemuda pernah berkata, Pak, saya rasa tuh gadis di gereja itu akan jadi istri saya. Saya dapat tanda dari Tuhan. Tandanya apa? Saya senyum, dia senyum balik hari ini. Padahal dia jarang senyum sama orang. Saya yakin itu panggilan saya untuk menikah sama dia. Saya bilang kalau saya masih muda juga nggak pakai tanda, saya mau dia cantik. Tapi kalau bayangkan, kalau dia fisiknya, tampilannya jauh di bawah itu, apakah kau akan pilih dan yakin tanda Tuhan? Saudara, barangkali sedikit sharing, saya nggak tahu ini ada apa. Seringkali tanda yang Tuhan berikan itu tidak cocok dengan pikiran kita, kadang-kadang ya. Bisa begitu. Kedua, seringkali tanda itu kita abaikan, walaupun sudah berulang. Yang ketiga, ya, seringkali tanda itu perlu dikonfirmasi bersama orang-orang yang sepersekutuan yang kenal kita dan kenal Tuhan. Jadi, seringkali kalau cari tanda itu, kita lihat tanda dari kita udah lihat, ada orang yang seiman melihatnya juga sama, lalu yang berikutnya firman Tuhan mengatakan gitu dan hal-hal lain mengarah ke sana, biasanya kita tahu itu tanda yang murni, bukan tanda yang kita inginkan. Terima kasih. Oh, ini kita masih banyak pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan seperti ini, Pak. Berharap Pendeta Robi masih punya waktu. Ketika berbicara tentang tanda, Pak, kapan sebenarnya kita saatnya meminta tanda dan saatnya berhenti untuk meminta tanda? Atau juga kapan saatnya kita harus memulai atau harus menunggu? Ini karena banyak anak muda yang terjebak dengan hal ini, di mana dia harus memulai, ternyata dia masih menunggu dan sebagainya. Seharusnya sikap kita dan apa yang harus kita lakukan tentang hal ini, Pak? Dari pengalaman Pendeta Robi sendiri seperti apa? Berarti kan kita bicara sini, kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Untuk itu memang untuk mendapatkan kehendak Tuhan, seperti orang Majus ini kan tidak sendiri, dia jalan bertiga. Jadi pertama-tama kalau kita yakin ada satu tanda, kita butuh konfirmasi dari orang sekitar kita, supaya tidak jadi subjektivitas.
Nah, seringkali orang, saya yakin Tuhan suruh sendiri. Kalau begitu yakinnya, saya selalu bertanya sama diri saya, kalau ini yakin Tuhan saya suruh kerja, saya bertanya, Tuhan kasih tanda. Bukan apa? Tanda itu saya butuhkan afirmasi dari orang lain. Itu juga penting. Kadang-kadang kita merasa ini panggilan Tuhan, padahal sebenarnya keinginan kita untuk mengisi kekosongan kita atau ambisi pribadi. Itu yang mesti kita sadari. Jadi kalau begitu ada tanda dari Tuhan, kita harus sharing dengan seorang orang yang dekat pada kita. Tuh jangan orang Kristen, terutama orang muda sendiri. Kita harus punya satu kelompok orang 3 atau 4 yang dekat sama kita, satu sel yang saling mensupport, saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan. Begitu ada hal itu, misalnya jodoh, saya yakin tuh Tuhan inginkan saya sama dia. Kita bawa teman, pendapat kalian gimana? Kalau pendapat mereka, karena mereka kenal kita, ya mereka tidak begitu subjektivitasnya tinggi dan tidak optimis terlaluan. Kalau mereka hati mereka ikut mendoakan benar, minimum kita ada dua hal kan. Tandanya begitu, kita tafsirkannya, orang lain tafsirkan sama. Itu sudah menjadi satu tanda, satu kepastian. Ketiga, kalau perjalanan kita menggiring kita ke sana, ya, satu hari ya saya disuruh misalnya studi ke luar negeri oleh mentor saya. Saya nggak punya uang, saya nggak berani, dan baru 4 tahun lebih, 4 tahun setengah di gereja, apa dikasih gitu ya, kira-kira begitu. Tapi akhirnya ketika minta izin gereja kasih, tapi yang tempat kita daftar nggak dapat, saya kan bingung, nanti kerjaan nggak ada, pergi nggak, jadi nganggur, mesti bikin apa? Nah, saya tanpa minta tanda, saya mendaftar ke sekolah di Singapura, ditolak. Ditolaknya apa? Tidak kualifikat, tidak cukup pinter, tidak, pokoknya direndahkan gitu ya. Nah, tapi sangat menarik. Itu menutup jalan, ternyata akhirnya diterima juga di luar negeri dengan angka yang dianggap kamu salah satu one of the best gitu. Aneh sekali kan? Jadi kadang-kadang kita nggak cukup mendengar kata orang, dengan tanda kita nyelonong sendiri. Ini mesti sabar. Jadi harus punya teman aneh ini. Kemudian ketika kayak tadi itu, Singapura nggak dikasih jalan. Udah cari kerja lain, nggak dikasih jalan. Giringan itu membuat arah Tuhan ke sana. Dan terakhir, yang paling bisa juga terjadi, walaupun nggak semua orang, Tuhan bisa berikan impian, Tuhan bisa berikan hal yang aneh, yang tidak biasa. Nah, saya tidak tahu Majus itu mengalami itu atau tidak. Yang pasti ada mereka lihat tanda, mereka saling afirmasi, lalu perjalanan hidup mereka terus menggiring mereka melanjutkan perjalanan itu. Tapi yang menarik adalah ketika tanda didapat dan punya harapan-harapannya tidak terpenuhi, mereka tidak berhenti. Dan itu yang saya harapkan dari firman Tuhan hari ini kita belajar. Kita kan banyak kesulitan barangkali ya, nggak ada jaminan semua enak. Ikut Tuhan bukan selalu enak. Ya, tapi ikut Tuhan selalu ada kemenangan. Ya, ini yang paling indah. Ini yang indah. Bukan kemenangan menurut kacamata manusia. Tetapi Anda akan merasakan betapa baiknya Tuhan kita. Juga Natal ini saya doakan apapun yang Anda alami. Sakit, penyakit, kekurangan dana, atau masalah, atau kebingungan, atau kesepian, atau menunggu pasangan belum ada. Harapan itu akan dijawab pada waktunya dengan cara dia. Belajar, tidak berhenti, tidak berharap, tidak berhenti dengan mencari yang dia inginkan, walaupun semua tidak berjalan menurut maunya kita. Gitu Bung Tony. Wow, terima kasih Pak Pendeta Robi. Ini benar-benar sebuah pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaannya seperti ini Pak. Ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan, di mana saya menjalani hubungan ternyata ujungnya berbeda. Harapan di awal sudah dibangun begitu kuat, ternyata kenyataannya berbeda. Ketika saya memilih untuk bertahan, ternyata kenyataannya juga berbeda. Apa yang harus kita lakukan ketika harapan dan kenyataan itu berbeda, Pak? Dan apakah rencana Tuhan dalam hidup saya itu akan juga berbeda dari apa yang Tuhan rancangkan dari awal, Pak? Ini yang menjadi pertanyaan sebagai penutup. 2-3 pertanyaan. Ya. Jadi pertama, kalau harapan kita tidak tercapai, walaupun kita doakan dan sudah berjalan nggak mencapai, dan kita jalan terus juga tetap tercapai, kita mesti bertanya sama Tuhan dulu, apakah harapan saya ini kalau tercapai demi untuk saya pribadi atau untuk Tuhan? Itu dulu. Karena Tuhan membuat satu harapan tidak tercapai karena memang Tuhan tidak ingin kita mencapai supaya kita terhindar dari hal yang buruk. Jadi itu diperiksalah, ya. Jadi misalnya begitu. Jadi seringkali kita mesti lihat kalau satu harapan tercapai, yang dimuliakan Tuhan atau diri kita, yang disenangkan Tuhan atau diri kita, itu dulu yang paling tanya.
Saya pun selalu pada usia sekarang pun ketika harus mencapai sesuatu, bahkan sekarang saya kalau mau nulis buku saya berdoa apakah ini bukan memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau enggak saya nggak mulai. Kita harus belajar begitu ya saudara, tidak mudah. Walaupun kita bisa dan mau. Kalau nggak tercapai kita tanya, ya ini. Jadi kalau harapan tidak tercapai jangan dimutlakan lalu kecewa. Tapi kedua, ketika kita tetap kenyataannya berbeda dari harapan, lalu kita katakan dua pilihan kan, stop harapannya. Ya memang karena harapan salah, ya memang stop gitu ya. Misalnya ada jatuh cinta dengan suami orang atau istri orang, mengharapkan dia untuk membalas. Mula-mula kelihatannya dibalas, tapi satu titik tertentu nggak bisa berhenti. Ya udah, memang mesti diberhentikan yang kayak begitu gitu ya. Nah, tapi ada orang juga satu harapan yang baik, tapi kok nggak dikasih. Ketika itu tidak, Anda mau sekolah sini, tapi nggak berhasil. Coba sekolah nggak berhasil. Lalu kita mesti berhenti. Kenapa Tuhan membuat harapan saya terhenti? Apakah ada yang lain yang disiapkan? Itu kita harus tanya. Jadi, dan itu tidak dijawab sendiri sekali lagi. Problem terbesar orang Kristen kadang-kadang aku dan Tuhan saja. Kita lupa aku dan Tuhan, aku dan teman. Gambarnya gini, aku dengan Tuhan, aku dengan teman. Selalu kok ada hal-hal seperti itu, mendekatlah pada Tuhan, mendekat pada orang-orang dekat pada kita. Jangan sendiri. Saling mementor, saling menggembalakan. Itu jawabannya Bung Tony. Ya. Semua terjawab kan? Masih ada nggak? Wow, semua terjawab Pak. Ini sungguh luar biasa buat kita, cukup panjang juga waktunya. Dan terima kasih buat hambanya Pendeta Roby Chandra yang sudah menolong setiap kita. Ini juga sudah ada beberapa pokok doa yang masuk Pak. Walaupun juga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab malam hari ini tentang orang Majus itu siapa, mereka berasal dari mana. Sepertinya tadi di awal Pendeta Roby sudah sedikit menyinggung hal itu. Rekan-rekan juga bisa menyaksikan di YouTube dari Bara Digital Ministry. Sehabis tayangan ini kita langsung upload di YouTube. Baik, kita akan masuk di sesi terakhir yaitu mendoakan setiap rekan-rekan. Ada yang menyampaikan di sini, saya mengalami pergumulan dengan pekerjaan dan jodoh, dan juga ada yang sedang mengalami sakit penyakit, dan terlebih khusus juga yang sedang menyelesaikan studinya kita doakan, dan juga ada yang mengalami pergumulan dalam keluarga. Baik, saya persilakan kepada hambanya Pendeta Roby untuk menolong kita di dalam doa sekaligus. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, dimanapun kami ada, kami tahu Engkau ada dan mau menyentuh kami. Nah, saudara-saudara kami pada saat ini yang bergumul dengan sakit penyakit, kami ingat ada seorang yang mengalami rematik yang parah di Sukabumi, ada seorang ibu yang mengalami nyeri yang parah juga di Surabaya. Kami mohon Tuhan jamah mereka. Kalau penyakit itu tidak Tuhan angkat, berikan pada mereka hati yang selalu siap memuji Tuhan di dalam keadaan apapun, dan coba mengerti apa makna dari sakit itu bagi mereka. Tuhan, kami juga mohon pimpinan Tuhan bagi yang bergumul dengan studi. Studi pada saat ini tidak mudah, tapi biarlah ini juga pembelajaran kami dari universitas dunia selain di dalam dunia akademik. Berkati dan kuatkan kami, tidak patah semangat. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bermasalah dengan pekerjaan, dengan keuangan, dengan relasi di dalam, kebosanan. Biarlah pada saat ini kami belajar berhenti sejenak ketika harapan tidak tercapai dan belajar memuji Tuhan dan bersyukur karena kami tetap dilindungi Engkau dan masih banyak orang lebih susah dari kami. Banyaknya kami minta, tapi biarlah siapkan hati kami menjelang Natal supaya harapan yang ada dalam hati kami harapan yang Tuhan inginkan, dan ketika tercapai kami memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih buat Pendeta Roby Chandra yang sudah menolong setiap kita di dalam penyampaian firman Tuhan dan mewakili juga rekan-rekan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok hari di jam 7 malam dengan topik yang berbeda pastinya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Amin.